saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Saya punya kenalan, ya bukan kenalan sih, memang kami dekat sejak lama, lalu dia menikah. Lalu ketika saya berkunjung ke rumahnya, memang terkesan teman saya ini sepertinya tuh masuk dalam kategori isti. Tahu isti? Ikatan suami takut istri. Jadi kalau istrinya itu menyuruh, "Pah, pulang pah." Cepat dia langsung pulang. Padahal kita masih ngobrol-ngobrol gitu. Sering dibully teman saya ini. Seolah-olah memang, kamu ini suami takut istri gitu. Tapi ternyata di balik itu semua rasa cinta terhadap istrinya ini memang luar biasa. Dari sini saya belajar bahwa indikasi suami dan istri itu masih kuat cintanya itu, lihat saja tatkala suami misalnya disuruh sama istri, wah langsung sregep tuh. Dia lakukan itu. Apapun yang diminta, apapun yang diperintahkan oleh istri, itu suami melakukannya. Tapi kalau suami sudah mulai itu menjadi indikasi seberapa cintanya. Mungkin sudah mulai memudar. Ya ibaratnya kalau orang pacaran lah. Kalau misalnya pacarnya minta ini, minta itu, dijemput ini, dijemput itu, wah langsung sregep gitu kan. Itu tanda cinta. Demikian pun sebaliknya ya. Kalau misalnya suami meminta sesuatu kepada istri, ya, karena rasa cinta sang istri itu pasti langsung segera melakukannya. Nah, nanti Anda timbang-timbang deh. Yang masih punya suami istri ya, yang masih lengkap nih, timbang-timbang. Apakah kalau misalnya istri itu meminta sesuatu, menyuruh sesuatu, apakah aku bisa langsung sregep menuruti apa yang dia mau atau tidak? Indikasinya itu saja. Kalau saya masih sregep, Anda masih berada di titik aman. Tapi kalau sudah mulai banyak alasan, bahkan sampai ekstrim tidak melakukannya, menjadi warning. Kayaknya cinta Anda terhadap istri, cinta istri kepada suami itu juga sudah mulai memudar. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, cinta itu bukan hanya sekedar perasaan. Saya ulang ya, cinta itu tidak hanya sekedar perasaan. Tapi cinta, kasih, apapun namanya, itu berupa sebuah wujud, ungkapan, tindakan yang konkret. Hari ini Yesus menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita sungguh mempunyai kasih, cinta kepada Allah, ya indikasinya apapun yang disampaikan oleh Allah akan kita laksanakan. Jadi setiap kali Anda misa, lalu Anda mendengarkan sabda Tuhan, dan itu menjadi semacam diresume dalam homili, lakukanlah dalam setiap harian Anda sebagai bentuk cinta, kasih kita kepada Allah. Dan sebagai bentuk cinta kasih Allah, yaitu nanti Yesus akan menganugerahkan Roh Kudus, Roh penghibur, yang dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, penghibur. Tugasnya apa? Roh penghibur ini dikatakan di sana, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ungkapkan cinta kita, entah pada suami istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, dalam tindakan konkret. Tidak hanya sekedar omong doang, I love you, aku sayang kamu, tapi belas tidak ada satu tindakan apapun sebagai wujud cinta itu. Yesus sungguh mencintai kita. Tatkala nanti Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Sebagai bentuk cintanya, dia menganugerahkan Roh Kudus, Roh penghibur yang senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kita untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.